Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Baik, anak ikhwah sekalian, kaifa halukum jami'an? Pagi hari yang berbahagia ini, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah yang masih memberikan kita kesehatan sehingga kita masih bisa melanjutkan pelajaran hari ini. Ya. Namun di atas nikmat kesehatan ada nikmat yang harusnya kita lebih syukuri, yang menjadi penentu bahagia atau sengsaranya kita di dunia atau di akhirat kelak, yaitu nikmat iman, nikmat mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, nikmat Islam, kemudian nikmat mengenal sunnah nabinya dan mengamalkannya berdasarkan manhaj as-salaf as-salih. Salawat dan salam kita sampaikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita tentang agama kita, yang menjadi penyambung antara makhluk dengan Rabb-nya, dan yang telah mengeluarkan kita dari gelapnya jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang ini. Taib. Kemarin kita sudah membahas tentang hamzatul qat'i, ya. Kita juga sudah melakukan latihan, ya. Maka di pertemuan kali ini, ya, kita akan melanjutkan ke pelajaran yang kedua. Ad-darsu ats-tsani, al-hamzatu al-mutawassitatu. Al-hamzatu al-mutawassitatu. Ya, hamzah al-mutawassithah yang letaknya di tengah. Ya. Awalan al-qaidah al-ammah. Ya, yang pertama kaidah umum, muqaddimah. Hatta tutqina kitabatal hamzatil mutawassithati, ya. Agar kamu bisa, ya, memahami ataupun mahir, ya, dalam menuliskan hamzah al-mutawassithah, hamzah yang di tengah. Alaika an ta'rifal harakat fil lughah. Maka kewajiban sampai kamu bisa memahami hamzah mutawassithah itu, apa yang harus kamu lakukan? An ta'rifa al harakat fil lughah. Untuk yang pertama harus kamu ketahui, yang pertama kali kewajiban atasmu adalah kamu harus mengetahui al harakat fil lughah, baris-baris atau harokat-harokat dalam bahasa. Wa ma yunasibuha, dan yang sesuai dengannya minal ahruf, dari huruf-huruf. Wa ha ana urattibuha hasaba quwwatiha. Nah, di sini saya sudah menyusunnya berdasarkan kekuatan huruf-huruf tersebut. Nah, ini Ustadz bacakan dulu seperti biasa, baru nanti antum tulis artinya dan penjelasannya Ustadz sampaikan. Baik, ya. Saya ulangi, hatta tutqina kitabatal hamzatil mutawassithati, hatta tutqina kitabata al hamzati al mutawassithati, alaika an ta'rifa al harakati fil lughati wa ma yunasibuha minal ahruf, wa ma yunasibuha minal ahrufi. Wa ha ana urattibuha hasaba quwwatiha. Yang pertama al-kasratu, kasrah. Wa hiya aqwal harakat, ya. Wa hiya aqwal harakati. Wa yunasibuha an-nabrah awil ya. Wa yunasibuha an-nabratu awil ya'u. Yang kedua ad-dhammatu. Watali al-kasrata, watali al-kasrata fil quwwati wa yunasibuha al-wawu, wa yunasibuha al-wawu. Nomor 3 al-fathatu. Watali ad-dhammata, ya, watali ad-dhammata wa yunasibuha al-alifu. Kemudian as-sukun, as-sukun. Wa yali al-fathah
wa yali al-fathata wa huwa ad'aful harakati wa huwa ad'aful harakati. Ya. Al-qa'idatul 'ammatu li kitabatil hamzatil mutawassitati. Al-qa'idatul 'ammatu li kitabatil hamzatil mutawassitati. Ya, li kitabatil hamzatil mutawassitati, li kitabatil hamzatil mutawassitati nanzuru ila harakatiha, nanzuru ila harakatiha wa harakatil harfil ladzi wa harakatil harfil ladzi qablaha thumma naktubuha 'ala al-harfi alladhi yunasibul harakatal aqwa, thumma naktubuha 'ala al-harfi alladhi yunasibul harakatal aqwa. Amthilatun, amthilatun, su'ila, su'ila. Ya, hadhil kalimatu harakatul hamzatil mutawassitati fiha, harakatul hamzatil mutawassitati fiha al-kasru wa harakatu ma qablaha ad-dhammu, wa harakatu ma qablaha ad-dhammu. Wal kasru aqwa minad dhammi, wal kasru aqwa minad dhammi. Ya, wal kasru yunasibuhu an-nabratu, wal kasru yunasibuhu an-nabratu. Lidzalika naktubuha ala nabratin. Ya, itu yang dalam kurung kursi itu lewatkan aja. Hakadha su'ila. Ya, nah kita jelaskan dulu ya, kita jelaskan. Perhatikan dengan baik ya. Ini waktu belajar kita nggak banyak, seminggu cuma sekali ya. Padahal ini pelajaran penting. Bahkan penting untuk diulang-ulang, tapi pelajaran ini jamnya sedikit ya. Maka antum dengarkan baik-baik supaya paham. Lihat, Ustaz bacakan dari awal ya. Ustaz ulangi lagi. Hamzah al-mutawassithah yang di tengah. Awalan al-qaidah al-ammah. Yang pertama kaidah umumnya. Hatta tutqina kitabatal hamzati al-mutawassithah, agar kamu bisa mahir dalam menuliskan hamzah mutawassithah, alaika an ta'rifal harakat fil lughah, maka kewajibanmu adalah mengenal harokat-harokat atau baris-baris dalam bahasa Arab. Wa ma yunasibuha minal ahruf, dan huruf-huruf yang cocok atau serasi dengan baris-baris tadi atau dengan harokat-harokat itu. Wa ha ana uratibuha hasaba quwwatiha. Di sini saya akan menulisnya secara berurut, uratibuha, saya akan menulisnya secara urut, hasaba quwwatiha, berdasarkan kekuatan baris-baris tersebut. Berarti baris dalam bahasa Arab itu mempunyai kekuatan. Ini banyak yang belum tahu, ya. Nah, lihat pertama, baris yang paling kuat, yang pertama, nomor 1, al-kasroh. Kalau nggak tahu al-kasroh di kelas 10, ini aib. Tapi kalaupun nggak tahu, antum tulis arti al-kasroh itu baris bawah. Kalau nggak tahu, baris bawah. Wahia aqwal harokat. Kasroh ini adalah harokat yang paling kuat.
Ya, wa yunasibuha an-nabratu awil ya. Yang sesuai dengan baris kasroh adalah nabroh dan ya. Baris yang sesuai dengan nabroh ini, dengan kasroh ini adalah an-nabroh atau huruf ya. Selanjutnya ad-dhammatu wa tali al-kasroh. Setelah kasroh, nah, sorry ya, ad-dhammah. Nah ya, wa talil kasrota fil quwwah. Dhammah adalah baris kedua yang terkuat setelah kasroh. Dhammah adalah baris kedua terkuat setelah kasroh. Ya, watalil kasrota fil quwwah, itu artinya yang barusan Ustaz bacakan tadi. Setelah ya, dhammah adalah baris terkuat setelah kasroh. Wa yunasibuha al waw, dan huruf yang sesuai dengan dhammah adalah waw. Ini insya Allah udah tahu karena antum udah kelas 10. Ya, ini berkaitan dengan tajwid ya, dengan tajwid juga. Kemudian al-fathah. Nah, wa talid dhammata wa yunasibuha al-alif. Nah, fathah letaknya fathah kekuatannya adalah setelah dhammah. Fathah ya, kekuatannya adalah setelah dhammah. Artinya nomor 3 yang paling kuat, yang kuat itu adalah dhammah. Wa yunasibuha al-alifu, dan huruf yang sesuai dengan fathah adalah alif. Baru as-sukunu ya. Wa yali al-fathata ya. Setelah fathah barulah sukun. Setelah fathah barulah sukun. Wa huwa ad'aful harokat, dan dia adalah harokat yang paling lemah. Dan dia adalah harokat yang paling lemah. Baru al-qa'idatul 'ammatu li kitabatil hamzati al-mutawassithah. Ya, situ. Kaidah umum untuk penulisan hamzah mutawassithah. Kaidah umum dalam penulisan hamzah mutawassithah. Hamzah mutawassithah itu artinya hamzah yang di tengah ya, jangan bingung lagi nanti. Nah, selanjutnya li kitabatil hamzatil mutawassithah, tulis artinya untuk menulis hamzah mutawassithah nanzuru ila harokatiha wa harokatil harfil ladzi qablaha. Untuk menulis hamzah mutawassithah kita harus melihat ya, nanzuru kita harus melihat ila harokatiha ya, kepada harokat hamzah tersebut. Kita harus melihat harokat hamzah tersebut wa harokati al-harfil ladzi qablaha, dan harokat huruf sebelum hamzah itu. Dan harokat huruf sebelum hamzah itu. Tengok. Thumma naktubuha ala al-harfil ladzi yunasibul harakatal aqwa. Tengok sini. Kemudian kita tuliskan hamzah mutawassithah itu di atas huruf alal haraf, di atas huruf alladzi yunasibu, yang sesuai atau serasi dengan, yang sesuai atau yang serasi dengan al-harakatal aqwa, harokat yang terkuat.
Harokat yang terkuat. Antum lihat situ amsilah. Lihat contohnya. Su'ila. Ya, sengaja ditulis hamzahnya itu enggak ada huruf di bawahnya. Nah, tengok. Su'ila diputus hurufnya. Sin, hamzah, lam. Sinnya itu dhammah, hamzahnya kasroh, lamnya baris atas. Lihat. Hadhil kalimah, kata su'ila ini, perhatikan. Harakatul hamzatul mutawassithatu fihal kasru. Harokat hamzah mutawassithah dalam kalimat su'ila ini adalah kasroh. Antum lihat kan? Su'ila, kasroh baris bawah. Wa harakatu ma qablaha, dan harokat huruf sebelum hamzah adalah dhammah su. Tengok. Wal kasru aqwa minad dhammi. Kasroh lebih kuat dari dhammah. Tengok urutannya. Al kasrah, ad dhammah, al fathah, as sukun. Maka di sini dibilang wal kasru aqwa minad dhammi. Kasroh lebih kuat daripada dhammah. Tengok. Wal kasru yunasibuhun nabroh. Adapun yang sesuai dengan kasroh adalah nabroh. Nabroh itu kalau antum tanya apa Ustadz? Ini nanti di kata su'ila itu, nah kan ada hamzah di bawahnya itu ada kayak penghubung antara huruf sin dengan huruf lam. Itulah namanya nabroh. Itulah yang namanya nabroh. Paham antum di sini nabroh itu? Maka di sini dibilang wal kasru yunasibuhu an-nabratu. Sedangkan yang sesuai dengan kasroh adalah nabroh. Lidzalika naktubuha ala nabroh. Oleh karena itu kita tulislah hamzah tadi di atas nabroh hakadha. Seperti ini. Nah, seperti contoh kata yang dalam kurung itu. Su'ila. Nah, itulah dia cara penulisan hamzah mutawassithah. Ingat kaidahnya ini, antum harus ingat ini. Kita harus melihat harokat si hamzah dan harokat huruf sebelum hamzah. Kemudian kita tuliskan hamzah di atas huruf yang sesuai dengan harokat yang terkuat. Itu kaidahnya. Itu antum hafalkan, insya Allah baru antum bisa menuliskan hamzah mutawassithah dengan benar, karena banyak orang salah menulis hamzah mutawassithah ini. Ini antum pahami, antum hafalkan, insya Allah penulisan hamzah mutawassithah antum benar. Itu kaidahnya. Ini antum tulis pakai pulpen merah, lingkari dia, ataupun antum buat kotak, antum buat dia dalam kotak, pakai pulpen merah. Ini kaidah antum hafal. Karena ini pasti keluar ujian. Ya. Nah, kemudian di halaman selanjutnya ya ummu, ya ummu. Nah, ya. Ini barisi dulu. Harakatul hamzati ad-dhammu. Harakatul hamzati ad-dhammu wa harakatul harfil ladzi qablaha al-fathatu. Ya, al-fathatu. Wad-dhammu aqwa minal fathi. Wad-dhammu yunasibuhu al-waw. Al-wawu. Wad-dhammu yunasibuhu al-wawu. Lidzalika naktubul hamzata ala wawin hakadha. Tengok ya. Nah, sekarang Ustaz bacakan artinya. Ya ummu, kata selanjutnya. Harokat hamzahnya adalah dhammah. Lihat, ya ummu, ya. Wa harakatul harfil ladzi qablaha al-fathah. Harokat huruf sebelum hamzah adalah fathah, huruf ya. Wa dhammu aqwa minal fathi. Dhammah lebih kuat dari fathah.
dhammah lebih kuat dari fathah. Wa dhammu yunasibuhu al-waw. Sedangkan dhammah itu yang huruf sesuai dengannya adalah huruf waw. Lidzalika, oleh karena itu naktubul hamzata, kita tuliskan hamzah ala wawin, di atas huruf waw, hakadha, seperti inilah bentuknya. Ya, waw, di atasnya hamzah, baru mim. Tuh, paham antum? Iya. Nah, sekarang kita baca yang selanjutnya. Wa hakadha yumkinu tatbiqu al-qa'idati 'alal kalimati al-atiyah. Nah, beginilah penjelasannya, sehingga mungkin bagi kita untuk menerapkan kaidah al-ammah yang di atas tadi itu bagi kata-kata berikut: sa'ala, wa'ada, da'aba, ya'muru, ma'wa, jur'atun, mu'adzinun, ya, mu'adzinun, yu'ajjilu, yu'addibu, a'unabbi'ukum, sya'u, mala'u, a'u awwilu, yaqra'uhu, ru'yata, yamla'una, syi'na, na'ina, mutajarri'ina, muhanni'ah. Nah, kalau udah antum pahami kaidahnya, tinggal antum analisa kata-kata yang ada barusan Ustadz sebutkan. Sa'ala, wa'ada. Ya, ini contohnya aja. Ambil kata sa'ala. Ya, ada hamzah yang di tengah. Sa'ala. Baris hamzahnya fathah. Oke. Sebelum huruf hamzah, huruf sin, barisnya fathah. Yang paling sesuai dengan baris fathah adalah alif. Maka sa'ala, hamzah mutawassithahnya ditulis dengan alif. Nah, lihat kata yang di bawahnya, muazzinun. Muazzinun, lihat. Baris hamzahnya adalah baris fathah. Ya, perhatikan. Baris hamzahnya adalah baris fathah. Huruf sebelumnya adalah baris dhammah, yakni huruf mim. Nah, lihat kaidahnya yang selanjutnya. Ya. Tsumma naktubuha 'alal harfil ladzi yunasibu al-harakatal aqwa. Kemudian kita menuliskannya berdasarkan harokat yang lebih kuat. Nah, yang lebih kuat. Antum lihat di sini kata muazzinun, ya. Mana yang lebih kuat? Baris fathah pada huruf hamzah, apakah dia lebih kuat baris fathah itu, ataukah lebih kuat baris dhammah pada huruf mim? Jawabannya adalah dhammah lebih kuat dari baris fathah. Karena dhammah nomor 2, fathah nomor 3. Oleh karena itu, hamzah mutawassithahnya ditulis di atas huruf waw, karena baris dhammah pada huruf mim lebih kuat daripada baris fathah pada huruf hamzah. Bisa antum pahami itu? Gitu ya. Jadi antum coba analisa sendiri dengan memahami kaidah yang di atas tadi. Sebenarnya kalau ini kita lakukan pertemuan dengan tatap muka, ini enak. Ini enak untuk dianalisa. Kayak kata a'u awwilu. Nah, itu gimana nanti nganalisanya? Nah, intinya kalau antum mau benar dalam menganalisanya, antum pahami kaidah di atas beserta memahami kedudukan harokat mana yang paling kuat dan yang setelahnya. Barulah antum bisa menjawab pertanyaan ini dengan benar. Ya. Taib, naktafi bihadza, kita tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.